bunda semua, untuk kali ini saya akan membuat kastengel dengan rasa yang premium, dengan sensasi yang gurih dan lumer di mulut. Kejunya melimpah, pastinya bikin ketagihan. Apa aja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video sampai selesai. Di sini ada tepung terigu protein rendah 200 gram, keju Edam 50 gram, margarin 90 gram, butter 90 gram, keju cheddar 50 gram, tepung maizena 50 gram, susu bubuk 20 gram, 2 butir kuning telur, baking powder 5 gram, kaldu bubuk setengah sendok teh, gula halus 10 gram. Langkah pertama, masukkan butter, margarin, kaldu bubuk, juga gula halus. Kita mixer sampai teksturnya ringan dan pucat. Dalam tahap pengocokan butter dan margarin yang benar, ini sangat penting ya bun, biar teksturnya nanti lembut dan membuat kastengelnya jadi renyah. Lalu saatnya sekarang masukkan kuning telur, kocok sampai benar-benar menyatu dan halus. Untuk proses pencampuran kuning telur ini berperan sangat penting dan menghasilkan tekstur yang lembut dan konsisten. Sebelum kita memasukkan bahan tepung ke adonan yang kita kocok tadi, kita campurkan jadi satu dulu antara tepung terigu, maizena, susu bubuk, baking powder, aduk jadi satu sampai merata. Lalu masukkan bahan tepungnya ke kocokan tadi. Aduk-aduk sampai merata. Lalu masukkan keju cheddar yang telah diparut tadi. Ratakan kembali sebentar. Kemudian masukkan keju edamnya yang telah diparut halus tadi. Lalu kita ratakan kembali. Seperti ini adonan kastengelnya, yang sudah tercampur akan terasa lembut dan tidak terlalu lengket dan mudah dibentuk nantinya. Kita pindahkan dulu adonan kastengelnya. Kita ratakan dan pipihkan. Saatnya menggilas adonan hingga mencapai ketebalannya merata. Untuk hasil kastengel yang sempurna, gunakan rolling pin dan ratakan adonan setengah cm agar kastengel matang dengan merata. Ini kita beri tepung dulu cetakan kastengelnya agar tidak lengket. Saatnya mencetak adonan menggunakan cetakan agar ukurannya sama rata.
Tekan cetakan dengan lembut untuk menghasilkan potongan kastengel yang rapi agar matang merata saat dipanggang. Lalu rapikan pinggiran adonannya. Seperti ini dari hasil cetakan kastengel yang kita pakai tadi. Saatnya menyusun adonan kastengel di atas loyang dengan jarak yang cukup agar matang merata. Letakkan kastengel di loyang yang sudah dialasi baking paper agar tidak lengket. Saatnya menyiapkan olesan untuk kastengelnya. Di sini ada 2 butir kuning telur dan setengah sendok teh minyak sayur. Kita campurkan. Lalu kita beri pewarna makanan kuning telur. Dan diaduk pelan-pelan sampai merata. Lalu kita saring agar nanti hasilnya lebih lembut dan merata. Sebelum kastengel kita panggang, kita beri olesan kuning telur secukupnya. Saatnya menambahkan parutan keju di atas kastengel untuk cita rasa yang lebih gurih dan renyah. Saatnya memanggang kastengel dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya hingga matang. Pastikan suhu dan waktu memanggang dengan sesuai agar kastengel renyah dan berwarna keemasan. Saya memakai oven tangkring ya bun. Panggang dalam api yang sedang cenderung kecil selama 30-35 menit. Kalau bunda memakai oven listrik, panggang api atas bawah di suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 35-45 menit. Ini sudah matang kastengelnya, cantik dan harum, kejunya sangat gurih. Ini wajib dicoba ya, karena kastengel ini enak banget, cocok untuk usaha juga. Mudah membuatnya dan bahannya mudah didapat. Kita biarkan dingin dulu ya kastengelnya sebelum dimasukkan ke toples. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ani Novita. Lagi cari ide cooker yang beda dari yang lain? Coba deh bikin kue kering mawar ini. Bentuknya cantik, rasanya lembut dan renyah. Mau tahu resepnya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Di sini sudah saya siapkan bahannya. Ada 500 gram tepung protein rendah, 250 gram gula halus, 200 gram margarin, 150 gram butter, 50 gram tepung maizena, 3 butir kuning telur, 50 gram susu bubuk, choco chip secukupnya, dan setengah sendok teh perisa vanili. Siapkan wadah yang kering dan bersih. Masukkan margarin dan butter. Juga gula halus.
Lalu kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur lembut. Dan mixernya jangan terlalu lama, sebentar aja agar kue mawarnya tidak meluber saat dipanggang nanti. Setelah margarin, butter, dan gula halusnya tercampur sempurna, lalu kita masukkan kuning telur ke dalam adonan. Aduk kembali dengan mixer kecepatan rendah hingga tercampur rata. Cukup sebentar aja ya, agar tekstur kukernya tetap halus dan ringan. Kita matikan mixernya. Kemudian kita jadikan satu bahan-bahan keringnya, yaitu tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Diaduk merata. Lalu kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap dengan spatula hingga sampai menjadi adonan yang mudah dibentuk. Jangan overmix agar kukernya tetap lembut saat matang nanti. Seperti ini tekstur adonannya. Untuk cetakan mawarnya, saya memakai sput seperti ini. Kita semprotkan di atas loyang yang telah diberi alas baking paper. Kita semprotkan sampai selesai ya Bunda. Setelah adonan dibentuk menyerupai kelopak mawar, kita tambahkan satu keping choco chips di bagian tengah sebagai sentuhan akhir agar mempercantik tampilan kue kering mawarnya. Lakukan sampai selesai semuanya. Ini sudah selesai semua untuk pemberian choco chip di atasnya. Seperti ini penampilannya. Ini siap dipanggang. Ini ovennya sudah saya panaskan sebelumnya selama 10 menit. Saya memakai oven tangkring ya Bun. Lalu masukkan kue mawarnya ke oven dan panggang selama 30 menit. Dengan api kecil. Apabila Bunda menggunakan oven listrik, gunakan suhu 130 derajat kurang lebih 25 sampai 35 menit. Kue kering mawarnya telah matang sempurna. Akhirnya kue kering mawar sudah keluar dari oven dengan warna keemasan yang cantik di bagian pinggir, pertanda matang sempurna. Teksturnya renyah saat disentuh dan aromanya harum khas mentega langsung tercium. Diamkan sebentar sampai benar-benar dingin, lalu siap untuk disimpan atau langsung dinikmati. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa dengan resep saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kali ini kita akan membahas cara membuat salah satu kue favorit yang sudah dikenal luas, yaitu lidah kucing.
Kue yang satu ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang begitu lezat, sangat cocok untuk menemani waktu santai atau sebagai hidangan berbagai acara. Dengan bahan-bahan sederhana dan kita bisa membuat lidah kucing dengan sempurna di rumah. Yuk kita mulai. Di sini ada 250 gram margarin, 50 gram butter, 3 butir telur, 50 gram tepung maizena, 200 gram tepung protein rendah, 160 gram gula halus, 15 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh vanili. Untuk langkah pertama, ke dalam wadah yang kering dan bersih, kita masukkan margarin, butter, dan juga gula halus. Mixer margarin, butter, dan gula halus dengan kecepatan sedang hingga teksturnya terasa ringan. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 7 menit. Kita rapikan pinggirannya supaya bisa tercampur merata adonannya. Kita tambahkan vanili cair atau Bunda pakai vanili bubuk juga boleh aja. Lalu masukkan putih telurnya sambil terus dikocok hingga tercampur rata dan adonan tetap ringan. Kemudian campur jadi satu tepung terigu, maizena, susu bubuk, lalu diaduk merata. Masukkan ke adonan ini secara bertahap sambil tetap dimixer adonannya. Sampai bahan keringnya habis dan terus dimixer sampai adonannya seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan tadi ke dalam piping bag atau plastik segitiga agar memudahkan kita membentuk saat disemprotkan ke loyang lidah kucing. Satu resep lidah kucing ini menjadi sebanyak 3 piping bag ya bun. Sebelum kita semprotkan adonan lidah kucing, kita beri olesan margarin ke loyangnya agar tidak lengket dan mudah melepasnya setelah lidah kucingnya matang nanti. Kita semprotkan seperti ini ya bun. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Saya menggunakan oven tangkring. Panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 30-35 menit. Setelah lidah kucingnya matang dan pinggirannya kuning kecoklatan, segera keluarkan dari oven. Diamkan sebentar lalu lepaskan lidah kucing dari loyangnya.
Lidah kucing buatan sendiri dibuat dari bahan berkualitas dan tanpa bahan pengawet, cocok untuk camilan keluarga atau hamper spesial. Ini tekstur lidah kucingnya sangat renyah dan garing. Siap kita tata di tempat seperti ini ya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan resep terbaru selanjutnya dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda semua. Pernah kebayang nggak bunda nastar dengan gigitan pertama yang langsung keras dan kulitnya renyah saat di mulut? Ini bukan nastar biasa. Ini nastar dijamin pasti ketagihan. Penasaran dengan resep nastar yang satu ini? Yuk nonton video sampai selesai. Di sini ada 300 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram butter, 100 gram margarin, 45 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, 1 butir kuning telur, dan ini saya sisakan sedikit putih telurnya. Ini sudah saya siapkan selai nanasnya untuk isian nanti. Untuk langkah pertama, siapkan wadah kering dan bersih, masukkan butter, margarin, gula pasir, lalu aduk dengan whisk asal cukup merata aja. Lalu kita masukkan kuning telur dan sedikit putih telurnya. Lalu aduk hingga tercampur merata. Kemudian masukkan susu bubuknya. Diaduk merata. Setelah susu bubuknya sudah tercampur merata, kita masukkan tepung maizenanya. Kita aduk kembali sebentar. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu secara bertahap. Dan kita uleni dengan tangan aja karena adonan semakin berat. Kita uleni hingga benar-benar tercampur dengan sempurna adonan ini. Seperti ini adonannya ya bun. Adonan ini sangat pas teksturnya sehingga siap dan mudah dibentuk bulat-bulat nanti. Ambil adonan, lalu pipihkan. Kita isi selai nastarnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak isiannya agar kulit nastarnya tidak mudah retak saat kita panggang nanti. Rapikan dan bulatkan seperti ini. Taruh di atas loyang yang telah dialasi dengan baking paper. Lakukan sampai adonannya habis. Saatnya kita masukkan ke oven
Panggang setengah matang selama 20 menit dalam api yang sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit kita keluarkan dari oven. Biarkan dingin dulu nastarnya sebelum kita oles dengan kuning telur. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita buat dulu olesan kuning telurnya. Di sini sudah saya siapkan 2 butir kuning telur, setengah sendok teh minyak sayur. Kita campur. Beri sedikit pewarna makanan kuning telur. Lalu kita aduk secara perlahan. Jangan sampai berbusa ya bun. Setelah kita aduk merata, kemudian kita saring agar saat kita oleskan ke nastarnya, teksturnya menjadi halus. Dalam pengolesan pertama, kita biarkan sampai kering. Lakukan sampai habis. Lalu kita timpa dengan kuning telur lagi untuk kedua kalinya. Dan panggang kembali selama 10 menit. Setelah kita panggang 20 menit, kita keluarkan dari oven. Dan inilah nastar yang lembut yang begitu menggoda. Begitu digigit, tekstur luarnya langsung keras, renyah, halus yang lumer di mulut. Bagian dalamnya lembut, manis dengan isian nanas yang segar dan legit. Perpaduan sempurna antara gurihnya adonan dan asam manisnya selain nanas, bikin susah untuk berhenti memakannya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.